Indonesia diberkati dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satu kekayaan budaya adalah kain tenun. Kegiatan menenun telah mewarnai sejarah hidup manusia. Kain tenun sendiri terdiri dari beragam warna, motif, filosofi, maupun proses pembuatannya. Dalam perkembangannya, kebudayaan menenun mengalami pergeseran, di mana setiap motif yang memiliki nilai, makna, dan pesannya tersendiri dimodifikasi oleh industri. Kerajinan tenun tradisional NTT memasuki masa transisi oleh karena hasil karya tenun dimodifikasi secara bebas dalam memenuhi permintaan pasar. Hal ini dilihat menghilangkan nilai dan makna dalam suatu motif kain tenunan. Melihat hal ini, Desa Ponain selalu berupaya untuk menjaga dan memelihara serta mengekspresikan pesan spiritualnya lewat setiap corak atau motif yang dimiliki, salah satunya melalui motif tenun kaun tupu. Motif kaun tupu secara harfiah artinya ular yang melingkar. Kaun artinya ular dan tupu artinya melingkar. Ular dipercaya sebagai penunggu hutan, air, dan sebagainya. Ular melindungi dan menaungi, maka dalam hal ini, ular yang melingkar itu ingin menggambarkan kehidupan masyarakat Amarasi Desa Ponain bahwa Allah melindungi dan menaungi kehidupan mereka menjadi persekutuan yang erat. Motif tenun kaun tupu menggambarkan seekor ular yang sedang tidur melingkari tubuhnya dan kepalanya terangkat layaknya sebuah mahkota. Orang Amarasi menjunjung tradisi sejarah budaya yang menyembah ular sebagai salah satu binatang kepercayaan yang dianggap dapat memberi pertolongan, melindungi, dan menopang kehidupan masyarakat Amarasi di masa yang lampau. Sejarah masa lampau inilah yang menjadi dasar munculnya imajinasi yang kreatif untuk melukiskan sejarah tersebut dalam bentuk kain tenunan. Kemudian mereka mulai berefleksi mengenai hubungan antara motif yang dihasilkan dengan kehidupan mereka. Hasil refleksi tersebut membuat mereka percaya bahwa leluhur itu masih hidup bersama mereka, menjaga dan melindungi mereka seperti lingkaran ular yang melambangkan perlindungan terhadap alam. Begitu pula secara kasat mata, lingkaran kaun tupu memberikan makna keutuhan. Hal ini memberi indikasi bahwa kehidupan masyarakat Ponain bahwa melalui ikatan cinta kasih dapat menyatukan perbedaan yang berlandaskan pada ajaran leluhur kepada mereka untuk saling mengasihi, saling menerima perbedaan. Dengan kata lain, hidup dengan menyatukan perbedaan dalam sebuah lingkaran. Untuk menenun, para penenun memulainya dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk menenun. Benang yang dipakai untuk menenun akan digulung pada sebuah batu kecil, kemudian akan berbentuk seperti bola kastik. Warna benang yang digunakan pun akan disesuaikan dengan motif yang diinginkan. Kemudian, benang yang sudah digulung direntangkan pada roki dan dibantu oleh beberapa alat lainnya untuk merentangkan benang sesuai ukuran kain yang akan ditenun. Setelah proses merentangkan benang, akan dilakukan foot abas atau ikat benang sesuai motif yang diperlukan atau yang diinginkan seorang penenun. Proses motif yang diikat menggunakan kufa 19 atau raffia. Selanjutnya,
Hasil ikatan tersebut akan direndam dengan wanteks atau ramuan tradisional. Menjelang beberapa waktu ke depan, benang ikat yang direndam itu akan dikeluarkan dan dijemur sampai kering. Hasil dari benang ikat yang dikeringkan itu, tali-talinya akan dibuka dan dilepaskan. Setelah tali-tali dilepaskan, maka motif yang diproses sudah mulai berbentuk dan seorang perempuan amarasi sudah bisa mulai menenun motif yang diikat. Hasil dari benang ikat yang sudah dilepaskan tali-talinya, kemudian dikebas sehingga benang-benang tersebut akan terpisah satu persatu. Benang-benang itu akan direntangkan pada roke untuk mulai non-abas dengan menggunakan warna-warni yang dipilih dan digunakan dalam menenun. Dengan demikian, seorang penenun mulai menenun sampai menyelesaikannya menjadi sebuah kain tenunan untuk siap dipakai. Tenun merupakan salah satu hasil kerajinan ciri khas Indonesia. Ketika menyentuh dan memakai kain tenun tradisional, seolah-olah masyarakat sedang melintasi lembar dokumen sejarah dalam konteks si penenun. Ada fungsi tenun yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai alat tukar, merupakan alat penghargaan bagi tamu yang datang, sebagai alat penghargaan saat upacara adat, dan berguna juga sebagai mas kawin. Tenun juga merupakan lambang suku yang dipercaya dapat melindungi masyarakat. Allah yang membisikkan kepada perempuan tentang bagaimana menenun. Ia menyimpan motif-motif yang kaya makna dan pesan spiritual dalam hati dan benak perempuan NTT. Ketika sudah dewasa, para perempuan mulai menenun dari karunia Allah. Bahan-bahan yang dipakai berasal dari lingkungan hidup. Metafora kain tenun mengajak kita untuk menampilkan pola hidup eklesiologi yang berwajah feminin. Kain tenun berfungsi sebagai perekat ikatan kekerabatan dan ungkapan kasih dari pemiliknya kepada sesama. Motif kaun tupu yang kita lihat dijadikan masyarakat Desa Ponain sebagai petunjuk identitas mereka. Ada cerita sejarah yang mengikat identitas dalam diri mereka dan lingkungan sosial. Diri, identitas, dan perasaan yang tidak dapat diungkapkan oleh perempuan melewati tulisan dituangkan melalui kain tenun. Dengan hikmat Allah saja, maka perempuan Amarasi memelihara identitas budaya. Kehidupan manusia yang terpisah-pisah dan terasing dikumpulkan dan dihimpun, disatukan dan dipersatukan dalam komunitas. Demikian juga persekutuan oleh Allah harus juga dijaga sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang merusak relasi yang dibentuk Allah. Nilai-nilai yang terkandung di dalam motif kain tupu diantaranya tentang alam, manusia, dan alam. Nilai-nilai budaya ini sudah diajarkan oleh para leluhur. Masyarakat Amarasi percaya bahwa Wisneno adalah yang tertinggi yang berperan aktif dalam kehidupan mereka. Wisneno dapat direfleksikan sebagai yang menciptakan dan bersama dengan mereka. Karena itu, Wispa leluhur dijadikan sebagai alat agar Allah dapat berrelasi dan berkomunikasi dengan manusia. Dalam motif tenunan kain tupu juga merupakan suatu ungkapan penghargaan terhadap leluhur. Karena adanya makna keterkaitan, maksud di sini adalah keterkaitan antara bukan hanya antara sesama manusia, melainkan antara tanaman dan binatang, bahkan dengan alam. Oleh karena itu, sikap ini merupakan perwujudan rasa syukur terhadap karya Allah
yang selalu dengan setia menenun setiap kehidupan manusia. Kami kelompok di sini memberikan beberapa saran. Yang pertama, bagi pemerintah dalam upaya pelestarian tenun ikat. Di sini pemerintah perlu melakukan yang namanya sosialisasi akan pentingnya kesadaran bagi generasi muda dalam melestarikan tenun ikat. Pemerintah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dibentuk dalam kelompok-kelompok tenun, baik itu di desa, kelurahan, untuk dapat menunjang perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kami mengusulkan agar pemerintah juga dapat mendirikan sekolah tenun. Hal ini juga dapat menolong agar mengedukasi generasi masa kini agar menumbuhkan minat dan sekaligus semakin cinta terhadap kearifan lokal. Yang berikutnya, untuk gereja. Dengan melihat potensi sumber daya manusia yang ada di jemaat, dapat menolong gereja menjadikan kegiatan menenun sebagai suatu pemberdayaan jemaat dengan membentuk sanggar-sanggar atau kelompok-kelompok tenun dalam kerjasama dengan dinas perindustrian. Gereja juga dapat memberikan bantuan beasiswa bagi orang-orang muda untuk berkuliah pada Fakultas Teknik Perindustrian dan dapat mengasah kemampuan orang-orang muda dalam mengembangkan teknologi yang ada sehingga bisa membantu dalam pelestarian tenun ikat. Hal lain yang juga dapat gereja lakukan adalah melakukan pembinaan dan pelatihan bagi anggota jemaat yang sedang menganggur. Dampak dari pelatihan ini dapat dikembangkan menjadi suatu pekerjaan yang dapat menambah perekonomian jemaat. Selain itu, jemaat telah mengambil bagian dari melestarikan tenun sebagai berkat Tuhan. Yang berikutnya, bagi kaum muda. Kaum muda yang telah dibekali dengan edukasi mengenai budaya tenun ikat, maka perlu membuat pusat informasi menyangkut berbagai kebudayaan lokal, karena hal ini akan mempermudah para generasi muda untuk mengakses dan mempelajarinya. Perlu ada pameran untuk memperkenalkan tentang budaya tenun ikat, serta menjelaskan arti dari motif yang ada pada hasil tenunan yang dibuat.